Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Assalam TV ID, rahimakumullah. Pada episode yang sebelumnya, ada pertanyaan berkaitan dengan apa penyebab Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan. Maka pada kali ini, kita lihat pertanyaan dari sahabat Assalam TV ID. Apakah ada pertanyaan yang masih berkaitan seputar dengan Isra dan Mi'raj? Kayaknya sudah ada yang masuk nih ya. Mari kita lihat. Alhamdulillah sudah masuk. Pertanyaan dari saudara Fatur. Ini saudara Fatur. Mengapa Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan perjalanan Isra dan Mi'raj, dan apakah Nabi yang lainnya tidak mendapatkan perjalanan seperti Isra dan Mi'raj? Excellent pertanyaannya. Mari kita jawab pertanyaan dari saudara Fatur ini. Berkaitan dengan tadi pertanyaan, apakah Nabi Muhammad SAW, mohon maaf, ada yang lupa mungkin kami ya. Oh ya, mengapa Nabi Muhammad yang mendapatkan Isra dan Mi'raj? Yang pertama, kalau kita melihat sejarah, ketika Nabi Muhammad SAW kehilangan pamannya Abu Talib yang menjadi garda terdepan membela Rasulullah. Bayangkan ketika Abu Talib hadir, maka orang-orang kaum kafir Quraisy itu tidak berani menyentuh Nabi Muhammad. Karena ada siapa? Ada pamannya Abu Talib. Namun ketika pamannya wafat, Masya Allah, kita bisa melihat bagaimana perlakuan kaum musyrikin ketika itu, kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad sampai dilempari kotoran hingga kepalanya kotor. Dan itu yang membuat Sayyidatina Fatimah menangis melihat ayahandanya. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad ingin mencari tempat perlindungan. Maka Nabi Muhammad memilih satu tempat yang bernama Taif. Kenapa Nabi Muhammad memilih Taif? Karena ternyata ketika itu Taif ini merupakan salah satu negara yang memiliki perekonomian yang maju. Pertaniannya luar biasa. Maka kalau sebuah kota, kalau sebuah kota itu perekonomiannya maju, maka biasanya pola pikir dari penduduknya pun akan maju. Maka Rasulullah pun pergi ke sana. Ketika sampai di sana, apa sambutan dari penduduk Taif? Bukan yang diharapkan oleh Nabi Muhammad, tapi lemparan kotoran dan lemparan batu. Sampai Nabi Muhammad terluka. Bahkan dalam sebuah riwayat, ada yang mengatakan, "Ya Muhammad, ayo memohon kepada Allah. Mohon kepada Allah agar aku bisa mengangkat gunung tersebut. Jikalau engkau berdoa, maka aku akan timpakan gunung tersebut kepada penduduk Taif itu." Begitu sakit hatinya seorang malaikat melihat kekasihnya diperlakukan seperti itu. Apa jawaban Rasulullah? Tidak, mereka tidak tahu apa-apa. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Rasulullah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, apakah setelah perjalanan ini, perjalanan Nabi Muhammad ke Taif, kemana lagi engkau akan memperjalankan aku? Apakah ke tempat orang-orang yang akan mencintai aku, atau kembali ke tempat yang nanti orang tersebut membenciku, bahkan melempariku lagi? Ya Allah, aku ridho asalkan engkau tidak marah kepada aku." Bayangkan Rasulullah mendapatkan perlakuan tersebut, ridho selama Allah tidak marah kepada Rasulullah. Maka setelah peristiwa itu,
Allah ingin memberikan satu perjalanan yang berkesan dalam kehidupannya yang tidak pernah dilakukan atau belum pernah dirasakan oleh orang-orang sebelumnya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka kalau pertanyaan kedua, apakah ada nabi yang lain mendapatkan peristiwa seperti Isra dan Mi'raj? Jawabannya tidak ada. Yang ada hanya kisah Nabiullah Idris alaihi salam yang ketika itu dikunjungi oleh malaikat Israel, dan Nabi Idris ingin mengetahui apakah surga dan neraka itu ada. Lalu oleh malaikat Israel diajak ke langit. Diajak ke langit, dan di situ diperlihatkan hanya surga. Karena ketika ingin melihat neraka, Nabi Idris karena perjalanannya sangat jauh, dan ketika belum sampai itu panasnya luar biasa sampai Nabi Idris itu pingsan dan bilang kepada Israel udah nggak usah, nggak jadi ke neraka, udah panasnya sedemikian rupa, udah ke surga saja. Akhirnya diperlihatkanlah surga, sampai di sebuah riwayat Nabi Idris pun pura-pura meninggalkan sendalnya, dan akhirnya Nabi Idris adalah salah satu nabi yang masih hidup dan tinggal di surga. Mungkin itu jawaban yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua, dan tetap semangat untuk belajar mengetahui apa yang belum kita ketahui. Ihdinas siratal mustaqim, walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.